Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, salam sehat, kiranya Allah Tritunggal senantiasa menyertai dan melindungi kita semua. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 2-3. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertambahan kasus COVID-19 pada hari Selasa kemarin, tanggal 6 Juli 2021, mencapai rekor tertinggi sebanyak 31.189 kasus sehari. Rekor ini memecahkan rekor tertinggi yang tercipta sehari sebelumnya Bapak Ibu, yakni 29.745 kasus. Sedangkan kasus kematian bertambah 728 orang. Supaya kita tidak selalu mendengar kabar buruk, ada baiknya juga kita mendengarkan kabar baiknya, yaitu 15.863 pasien sembuh pada hari Selasa kemarin. Kalau kita mendengar itu semua Bapak Ibu, apa yang muncul di benak Bapak Ibu? Mungkin kita sudah lelah dan sudah terbiasa mendengarnya sampai kita dapat kehilangan empati. Apakah memang dunia harus berjalan seperti ini? Apakah ini yang diinginkan Allah untuk dunia ini? Dan banyak hal yang bisa muncul di dalam pikiran kita Bapak Ibu. Kejadian pasal 1 ayat 2-3 yang tadi kita dengar, menceritakan kepada kita tentang keadaan sebelum penciptaan. Keadaan bumi belum berbentuk dan kosong. Istilah belum berbentuk dan kosong dapat berarti memang kosong, tetapi juga dapat merupakan istilah penghakiman Bapak Ibu. Seperti dalam Yesaya pasal 34 ayat 11 dan Yeremia pasal 4 ayat 23. Bumi dalam keadaan tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Bumi masih ditutupi oleh air samudra. Bumi juga ditutupi oleh kegelapan. Dalam Alkitab, Bapak Ibu, kegelapan merupakan simbol perlawanan menentang Allah, simbol kejahatan, simbol kematian, dan simbol dosa. Karena itu hal yang pertama Allah lakukan adalah menghalau atau menyingkirkan kegelapan Bapak Ibu. Tanpa terang hanya ada kekacauan. Allah berfirman, jadilah terang. Allah menggunakan terang untuk menyingkirkan kegelapan. Tetapi tidak menghapus kegelapan sama sekali Bapak Ibu. Yohanes pasal 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Semakin jauh dari sumber terang, maka terang itu semakin redup dan kegelapan semakin mencekam. Karena itu Bapak Ibu, mendekatlah kepada Allah sang terang sejati itu. Karena terang di dalam Alkitab selalu menghadirkan keselamatan, sukacita, pengetahuan, kebenaran, dan kehidupan. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar kehebohan di Amerika sebulan terakhir tentang seorang wanita yang bernama Jane Marczewski. Ia menyebut dirinya Nightbird. Ia beroleh Golden Buzzer pada saat audisi di America's Got Talent, tepatnya tanggal 8 Juni yang lalu, ketika ia menyanyikan lagu karangannya sendiri, It's Okay. Lalu 2 hari kemudian lagu tersebut memperoleh hit nomor 1 di iTunes. Ironisnya, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita dapat mengatakan bahwa kehidupan Jane tampaknya tidak oke. Tetapi dengan jujur dia mengatakan tentang kehidupannya, it's okay. Bagaimana kita bisa membayangkan perkataannya Bapak Ibu? Kalau saya terjemahkan secara bebas, kira-kira demikian. Saya mempunyai 2% kesempatan untuk bertahan hidup. Tetapi 2% itu bukan 0%. 2% adalah sesuatu, something. Dan saya harap orang mengetahui bahwa betapa menakjubkan 2% itu.
Perkataan yang luar biasa dari seorang wanita yang didiagnosa sakit kanker payudara pada tahun 2017 dan telah dinyatakan sembuh pada tahun 2018. Namun beberapa bulan kemudian dia didiagnosa sakit kanker hati, kanker paru-paru, dan kanker tulang belakang. Ia seorang wanita yang masih berusia 30 tahun, masih muda Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita biasanya beranggapan bahwa pengharapan dan sukacita bukanlah respon yang alami ketika kita menghadapi kehidupan yang sangat sulit, yang sangat berat. Tetapi bagi Jane, hal itu berasal dari Tuhan. Ia adalah seorang anak Tuhan. Ia mengasihi Yesus Kristus. Jane pernah menuliskan sesuatu yang indah. Ketika sakit itu datang, Tuhan sering tidak mengambil rasa sakit itu. Tetapi ia menambahkan sesuatu kepada rasa sakit itu. Ia tidak menyingkirkan kegelapan saya, tetapi ia menambahkan terang. Ia tidak menghindarkanku dari rasa haus, tetapi ia memberikan air. Ia tidak menyembuhkan kesepianku, tetapi ia mendekatiku. Lalu, mengapa kita meyakini ketika kita mengalami rasa sakit, itu harus berarti Tuhan jauh? Bapak Ibu, Jane adalah seorang anak Tuhan yang kita tidak kenal. Tetapi ia memiliki iman yang sangat besar dan sangat tabah menghadapi kehidupannya. Sebagai perkataan terakhir, saya mau mengutip perkataan Jane. Anda tidak bisa menunggu sampai hidup tidak lagi menyulitkan Anda sebelum Anda memutuskan untuk bahagia. Mendengar perkataan itu Bapak Ibu, itu perkataan yang sangat dalam. Perkataan yang kemudian membawa kita pada sebuah kesadaran bahwa kebahagiaan itu adalah keputusan kita. Menjadi bahagia di dalam kehidupan sesulit apapun adalah keputusan kita Bapak Ibu. Karena itu marilah kita fokus mencari terang ilahi yang akan menyingkirkan kegelapan hati kita. Meski kita mengalami banyak kesulitan seperti saat ini, marilah mendekat kepada Allah dan biarkanlah Allah menerangi kehidupan kita.